Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Safitri dari Prodi S1 Farmasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang asuhan kefarmasian, penyusunan rencana asuhan kefarmasian dengan metode SWOT, FRAM, dan PAM. Pengertian asuhan kefarmasian. Asuhan kefarmasian sendiri merupakan tanggung jawab langsung apoteker pada pelayanan yang berhubungan dengan pengobatan pasien dengan tujuan mencapai hasil yang ditetapkan yang memperbaiki kualitas hidup pasien. Asuhan kefarmasian tidak hanya melibatkan terapi obat, tapi juga keputusan tertentu menggunakan obat pada pasien, termasuk keputusan untuk tidak menggunakan terapi obat, pertimbangan pemilihan obat, dosis, rute, dan metode pemberian, pemantauan terapi obat, dan pemberian informasi dan konseling pada pasien. Metode asuhan kefarmasian ada 3 metode. Yang pertama, metode SWOT, kedua, metode FRAM, dan ketiga, metode PAM. Kita bahas satu-satu. Yang pertama, metode SWOT meliputi subjektif, objektif, asesmen, dan plan. Nah, subjektif dari metode SWOT adalah data-data yang dirasakan oleh pasien yang bersifat subjektif, misalnya sakit kepala, sesak, nafas, dan lain-lain. Lalu objektif adalah data-data yang bersifat objektif dan bisa dibuktikan atau diukur dengan angka dan data tertentu. Misalnya hasil pemeriksaan SGPT, SGOT, tekanan darah, gula darah, respiratory rate, dan lain sebagainya. Selanjutnya, asesmen adalah penilaian dari 8 DRP atau masalah yang terkait obat yang menggambarkan suatu keadaan di mana menilai adanya ketidaksesuaian pengobatan dalam mencapai terapi yang sesungguhnya. Dan yang terakhir, plan adalah tindak lanjut dari asesmen atau penilaian yang sudah kita lakukan. Misalnya ada masalah di pasien gagal mendapatkan obat, dosis berlebih, interaksi obat, serta indikasi tanpa obat. Metode yang kedua yaitu metode PAM. Meliputi problem, assessment, monitoring. Problem itu sendiri yaitu mengumpulkan dan menginterpretasikan semua informasi yang relevan untuk mengidentifikasi masalah yang aktual dan potensial. Selanjutnya, asesmen berupa upaya untuk mengatasi problem. Nah, problem tersebut secara efektif menetapkan dan melaksanakan semua tindakan yang perlu dilakukan. Monitoring merupakan pemantauan terhadap problem klinik, nutrisi, psikososial yang sesuai dengan kondisi pasien atau home care. Metode yang ketiga yaitu metode FRAM yang meliputi finding, assessment, resolution, monitoring. Nah, finding atau temuan klinis menunjukkan apakah suatu masalah terkait obat potensial atau mungkin terjadi atau mungkin memang sudah terjadi. Terdiri dari data demografis pasien seperti nama, usia, jenis kelamin, dan semua temuan subjektif maupun objektif terkait. Asesmen atau penilaian masalah meliputi bagaimana derajat, tipe, dan signifikansi masalah. Terdapat proses berpikir yang sampai pada kesimpulan atau penilaian bahwa masalah terkait obat memang ada atau tidak, dan apakah intervensi atau pemantauan aktif diperlukan atau tidak.
Selanjutnya, resolution atau penyelesaian masalah terkait rekomendasi farmasi tentang usulan untuk mengatasi masalah terkait obat dengan pertimbangan semua alternatif, pilihan terapi baik terapi farmakologi maupun non-farmakologi. Selanjutnya, monitoring ditunjukkan untuk pemantauan endpoint dan outcomes. Untuk memberikan jaminan pengobatan dapat memberikan hasil yang optimal bagi pasien. Parameter pemantauan untuk menilai efikasi termasuk perbaikan atau hilangnya tanda-tanda gejala dan abnormalitas yang tadinya ada pada pasien. Terima kasih.